Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan aktivitas pekerja kita pada pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas, kita awali dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk Katim Dinas Malam, saya persilakan untuk memberikan informasi terkait jumlah pasien kita pada pagi hari ini kepada Katim Dinas Malam. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi di sini saya akan memberikan laporan mengenai pasien yang dirawat dari tadi malam. Jadi jumlah pasien kita saat ini ada 30 pasien, 3 pasien dengan kondisi total care, 10 pasien dengan kondisi partial care, dan 17 pasien dengan kondisi self care. Di sini ada 2 pasien total care, yaitu Tuan ASN dengan usia 45 tahun. Kondisi saat ini pasien mengalami stroke hemorragik dan tidak sadarkan diri. Kondisi umum pasien saat ini tampak lemah. Dan juga pasien saat ini sedang terpasang oksigen 2 liter per menit. Untuk balance cairan pasien saat ini normal. Sekian untuk laporan pasien yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan aktivitas pekerjaan kita pada pagi hari ini. Sebelum melakukan aktivitas pekerjaan, kita awali dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti yang tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Tim Dinas Malam bahwa hari ini jumlah pasien yang kita rawat itu berjumlah 30 pasien dengan rincian pasiennya yaitu 3 pasien total care, 10 pasien partial care, 17 pasien self care, 3 orang pasien total care berada di kamar 003 dan 005, 1 orang di kamar 007, dan sisanya di kamar 001, 02, 04, dan 006. Sudah jelas? Sudah. Baik, hari ini jumlah perawat yang berdinas pagi itu jumlahnya ada 15 orang perawat dengan jumlah pasiennya yaitu 30 orang pasien dengan jumlah pasien dan rasio perawat. Untuk itu, saya akan menerapkan model penugasan tim keperawatan dengan menunjuk 3 orang perawat sebagai ketua tim dan perawat lainnya sebagai perawat pelaksana. Paham semua? Paham. Baik, untuk efektifnya pelayanan kita pada pagi hari ini, saya akan menunjuk perawat Maika sebagai ketua tim 1 dengan beranggotakan 4 orang perawat pelaksana. Di antaranya ada perawat Hanifah, perawat Rizka, perawat Manda, dan juga perawat Murti. Lalu untuk tim 2, saya akan menunjuk perawat Suryani sebagai ketua tim 2 dengan beranggotakan 4 orang perawat pelaksana. Di antaranya ada perawat Abel, perawat Feby, perawat Nata, dan perawat Anissa.
Lalu lanjut untuk tim ketiga, saya akan menunjuk perawat Safa sebagai ketua tim 3 dengan beranggotakan 4 orang perawat pelaksana. Di antaranya ada perawat Salma, perawat Arif, perawat Aldi, dan perawat Cahaya. Baik, untuk tim 1 itu akan merawat pasien, jumlahnya 10 orang pasien dengan 1 pasien total care, 3 orang pasien partial care, dan 6 orang pasien self care. Lalu untuk tim 2 juga merawat 10 orang pasien dengan 1 pasien total care, 3 pasien partial care, dan 6 pasien self care. Lalu untuk tim 3 juga sama, 10 orang pasien dengan 1 pasien total care, 3 pasien partial care, dan 6 pasien self care. Sudah jelas semuanya? Jelas. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, untuk itu saya akan membagikan dokumen asuhan keperawatannya kepada masing-masing ketua tim. Untuk ketua tim 1 saya persilakan untuk mengambil dokumennya. Terima kasih. Untuk ketua tim 2 silakan. Untuk ketua tim 3 silakan. Oke, sudah dapat semua ya. Ketua tim tugasnya adalah bersama perawat pelaksana mengkaji, melakukan asuhan keperawatan kepada pasien yang jumlahnya menjadi tanggung jawabnya ya. Ketua bersama perawat pelaksana mengkaji pasien dan membuat tindakan keperawatan, dan juga tugasnya ketua adalah bersama dengan perawat pelaksana melaksanakan tindakan keperawatan dengan sejumlah pasien yang menjadi tanggung jawabnya, dan ketua juga tugasnya membuat laporan asuhan dalam bentuk dokumentasi keperawatan pada status pasien. Jelas? Jelas. Baik, untuk mendukung pelaksanaan pelayanan keperawatan kita memiliki 2 unit tabung oksigen lengkap dalam kondisi baik dan siap terpakai pada ruangan pasien, dan juga ada 2 unit suction pump dalam kondisi baik, dan juga ada 3 unit nebulizer dalam kondisi baik. Dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita nanti, saya akan melakukan supervisi prosedur. Pada tim 1 saya mulai pukul 9.30, pada tim 2 saya mulai pukul 10, dan pada tim 3 saya mulai pukul 10.30. Dan untuk supervisi asuhan keperawatannya pada ketiga tim saya mulai pukul 11. Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, saya juga akan membuat jadwal istirahat untuk masing-masing tim. Untuk tim 1 saya mulai pukul 12.15 sampai 12.30. Lalu untuk tim 2 saya mulai 12.30 sampai 12.45, dan untuk tim ketiga 12.45 sampai 13.00. Baik, saya akan mengingatkan lagi bahwa kita harus bekerja dengan memperhatikan aspek-aspek etik dan aspek-aspek legal, bekerja dengan semangat, dan jangan lupa menerapkan komunikasi yang terapeutik. Mungkin itu saja. Untuk teman-teman dinas pagi, semangat untuk bekerja, dan untuk teman-teman dinas malam, selamat beristirahat, hati-hati di jalan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Baik, teman-teman, hari ini saya ditunjuk sebagai ketua tim 3. Kita mendapat tugas untuk merawat 10 pasien, di mana klasifikasinya yaitu ada 1 total care, 3 partial care, dan 6 self care. Kita di sini ada 4 perawat sebagai perawat pelaksana. Saya akan membagi tugas, yaitu 1 pasien total care, Nyonya Cantika, umur 45 tahun, dengan diagnosa medis stroke
hemoragik, tidak sadar, keadaan umum lemah. Kebutuhan dasar utama ada pateninitas oksigen, cairan tubuh, nutrisi, dan kebersihan personal. Untuk pasien ini akan dirawat oleh perawat Aldi. Baik, selanjutnya pasien Tuan NM 57 tahun, Tuan BS 45 tahun, dan Tuan NA 40 tahun. Klasifikasi partial care dengan diagnosa medis gangren diabetes, kebutuhan keperawatan, kebersihan lingkungan, nutrisi diet, kemudian edukasi diet, program pemeriksaan gula, terus ada perawatan luka, fraktur kruris belum operasi, persiapan operasi, edukasi nutrisi, kebersihan lingkungan, edukasi obat. Untuk ketiga pasien ini akan dirawat oleh perawat Aldi Farid. Baik, selanjutnya Tuan TB umur 21 tahun, Tuan NN umur 18 tahun, Tuan BJ umur 21 tahun dengan klasifikasi self care, keadaan umum baik, kebutuhan dasar nutrisi, kebersihan lingkungan, dan kebutuhan akan informasi dan edukasi. Ketiga pasien ini akan dirawat oleh perawat Jaya. Selanjutnya pasien TN umur 32 tahun, kemudian Tuan ST 43 tahun, dan Tuan SH 50 tahun. Klasifikasi self care, keadaan umum baik, kebutuhan dasar itu ada kebutuhan nutrisi, kebersihan lingkungan, kebutuhan akan informasi dan edukasi. Ketiga pasien ini akan dirawat oleh perawat Salma. Baik, sudah dipahami tugas? Sudah paham. Selanjutnya, teman-teman, yang pertama kita akan melakukan kontrak keperawatan dan mengkaji evaluasi kondisi pasien, klasifikasi, dan konfirmasi bagaimana kondisi pasien saat ini. Untuk masing-masing perawat pelaksana sekiranya sudah dapat melakukan tindakannya. Tapi sebelum melakukan tindakan, jangan lupa memperhatikan aspek etik, aspek legal, selalu semangat, selalu koordinasi dengan saya sebagai ketua tim. Untuk dokumentasi keperawatan, laporan kita mulai di pukul 12.00 sampai 13.00 dengan waktu isoma di pukul 12.45 sampai 13.00. Terima kasih. Masuk. Assalamualaikum Ibu Cantika. Selamat pagi. Pagi Mas. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mas. Namanya siapa Pak? Nama saya Yogi, Mas. Oh, Mas Yogi. Suami dari Ibu Cantika ya Pak? Ya, benar, Mas. Ibu Cantika, bagaimana perasaannya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu juga sudah tampak lebih segar ya Ibu daripada tadi malam? Ya. Ibu Cantika sudah makan? Sudah tadi Mas. Ibu Cantika sudah diminum obatnya? Sudah juga. Ibu Cantika ada keluhan lain? Enggak ada sih. Tidak ada ya Ibu? Iya. Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi jadwal shift malam saya sudah selesai. Berikutnya akan ditangani oleh rekan perawat saya. Itu ada perawat Safa dan rekan perawat lainnya ya Ibu. Selamat pagi Bu Cantika. Pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Saya perawat Safa, selaku ketua tim, dan teman-teman perawat di sini ada perawat Aldi, perawat Arif, perawat Salma, dan perawat Jaya. Ibu Cantika nanti akan dirawat oleh teman saya, yaitu Nurse Aldi. Ini orangnya. Nurse Aldi yang akan merawat Ibu Cantika hingga siang nanti, hingga pukul 2 siang. Baik, kami permisi dulu ya Ibu Cantika. Kurang lebih 10-15 menit lagi kami kembali untuk melakukan pemeriksaan. Baik Ibu Cantika, kami sebentar lagi akan kembali ke ruangan. Sampai bertemu nanti malam ya Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas, terima kasih banyak Mas. Iya, Ya. sama-sama.